Bismillah. Oke, setelah kemarin kita bahas fitur login ya, atau kemarin kita yang integrasi dari backend ke mobile, itu baru fitur login. Jadi nanti itu per fitur ya. Kemarin kita baru fitur login, sekarang bakal kita bahas fitur logout. Jadi nanti itu per fitur, bukan langsung kita integrasi dari backend ke mobile. Terus cukup sekali langsung ke integrasi, enggak ya. Jadi untuk integrasi dari backend ke mobile itu ya per fitur. Misalkan kemarin kita fitur login, sekarang kita fitur logout. Nanti next kita bakal buat fitur permission, terus buat fitur attendance yang kemarin udah kita buatin ini ya API-nya. Nah, ini nih yang bakal kita buatin fiturnya di mobile. Kemarin kita baru fitur login, sekarang kita bakal buat fitur logout. Next nanti kita bakal buat fitur check in, check out, kemudian permission, nanti show company. Udah gitu selesai. Oke. Sekarang kita bakal bahas fitur logout atau bakal integrasi fitur logout ya dari backend ke mobile. Nah, untuk fitur logout ini kita perlu yang namanya itu shared preference, atau ini library ya, atau dependencies dari pubdev. Namanya shared preference. Kenapa kita butuh shared preference? Karena kita butuh nyimpen data ya. Jadi shared preference ini itu database sederhana. Kemarin kita tuh pakai database namanya MySQL ya, yang dia tuh bisa nyimpen banyak data. Nah, sekarang kita juga pakai database nih untuk database sederhana atau untuk data sederhana. Contoh, kita login di mobile nih, login emailnya apa, passwordnya apa, terus kita sign in. Nah, nanti itu data user yang lagi login itu bakal disimpan di shared preference atau di SQLite gitu. Jadi shared preference ini tuh database juga, cuman untuk data sederhana gitu. Nah, ini kita butuh shared preference karena yaitu ya untuk nyimpan data user yang lagi login, yang kemudian nanti kalau kita mau log out itu ya data yang kita simpan di shared preference itu bakal dihapus tokennya, sama persis pas lagi kita buat API gitu ya. Jadi pas kita mau log out itu yang dihapus token user yang lagi login. Jadi bukan user yang lagi login terus akunnya dihapus, enggak. Yang dihapus itu ini nih, apa namanya, tokennya. Nah, tokennya itu disimpan di mana ya? Disimpannya di shared preference nanti. Langsung aja ya kita install untuk shared preference-nya di pubdev. Shared preference. Nah, ini ya, langsung aja kita copy, kita taruh di Passpake-YAML. Passpake-YAML ini kayak apa ya? Kayak env lah, env-nya Flutter. Langsung aja pubget. Dari pubget kita langsung buatin filenya untuk simpen apa itu namanya? Untuk nyimpen kelasnya atau function-functionnya juga ya. Kalau tadi itu kita buat remote, ya sekarang kita buat yang lokal. Out lokal data source. Kemarin remote, sekarang lokal. Dia remote itu untuk ngambil data yang di backend atau yang di API kemarin. Nah, kalau untuk ngambil database yang di backend lah gitu, eksternal gitu. Nah, kalau lokal berarti ya database yang ada di mobile kita, yaitu shared preference ini. Soalnya kita buat kelasnya namanya samain sama nama file out local data source. Nah, di sini kita bakal buat beberapa function ya. Salah satunya itu untuk nge-save out data. Jadi pas lagi login itu langsung di save dia akunnya, bukan akunnya, datanya, data usernya bakal di save. Kedua kita bakal remove ya, remove dulu aja, remove out data, yang kemudian itu kita get data. Pertama save out data dulu. Kita bisa pakai apa ini namanya, pakai future ya, karena ini ada kaitannya sama database gitu, atau manggil atau mengambil data di database gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya waktu gitu, atau butuh namanya proses. Jadi kita bisa pakai future. Dan di sini tipenya void aja, karena untuk menyimpan ya. Jadi kita nggak nge-return data apapun ya. Namanya save out data. Oke. Ini untuk type-nya ini kita bisa isi out res. Nah, ini out response model. Terus kita buatin parameternya atau objeknya nih. Out response model. Jadi kita pakai asynchronous ya tadi, karena
ini ada hubungannya sama database, jadi kita butuh proses gitu untuk pengambilannya. Kita buat instance dari set preference-nya, jangan lupa kita import jadi ini kita ini aja persingkat dari preference gitu ya. Wait, ini set string access token, key-nya mungkin kita kasih out data gitu ya. Out data. Kalau akses token itu ya bakal tokennya doang ya. Kalau misalkan ini to JSON itu ya semua datanya gitu, nama, email, password, sama apa itu namanya, sama tokennya juga. Sekarang remove sama ya dia future juga. Nah ini kayak gini. Jadi yang kita hapus itu ya key-nya aja ya. Key-nya ya berarti nanti data usernya itu bakal ikut kehapus juga. Kehapus di lokal ya, bukan kehapus di database utama gitu. Sekarang kita nge-get data apa nih, get string, JSON string, pusing dah, ini aja kita panggil lagi. Jadi setiap function itu kita panggil ya apa instance-nya nih. Kita buat sini frame data user deh, data user ngambil dari get string, kita pakai get, yang sebelumnya kita pakai set string, sini get ya karena kita pengen ngambil datanya gitu. String, kemudian kita return aja langsung, return out ini nih apa namanya, out response model, out response from JSON, terus kita panggil out data usernya nih. Nah ini out data user, kita kasih bank sih karena dia udah pasti bakal ada ya datanya, jadi nggak apa-apa kita kasih bank di sini. Mungkin untuk saat ini kita 3 function aja dulu. Kalau misalkan nanti sekiranya kita butuh 1 function atau 2 function lagi ya tinggal kita buatin. Cukup ini aja. Jadi nanti ini save out data itu buat pas kita lagi login langsung di save gitu ya. Terus remove data yang ini buat apa ya, pas lagi logout itu kita buang data user yang lagi login. Terus ini get out data ini buat misalkan untuk apa ya, untuk lihat profile itu juga bisa. Terus juga pas lagi logout juga nanti ini kita butuh juga. Oke, langsung aja dari lokal kita sini udah buat, kita ke remote lagi, kita buat function untuk si logout yang kemarin kita udah buat login. Sekarang kita buat logout, dia tetap di out remote ya, tetap autentikasi karena logout ini masih masuk autentikasi, jadi kita taruh sini. Aduh, kita buat sini sama dia tipenya future juga, pakai either sini. Untuk tipenya, tipe kembaliannya string sama string juga layar, namanya logout. Yang nanti dia tuh asing ya karena tadi kita ngambil remote gitu ya, ngambil dari luar project kita gitu di backend. Nah langsung aja, langsung jadi nih. Bentar, content type accept ini sama ya, sama header string. Mungkin di sini kita tambahin lagi ya untuk nah ini authorization, auto response model, ngambil ke from JSON auto response model. Terus ini kok enggak ada ya? Oh ini nanti. Oh ya, kita belum buat atribut dari tadi ya. Tadi kan kita udah buat function namanya get out data ya. Nah itu bisa dipakai buat ngambil tokennya gitu. Tadi nama ini terserah nama variabelnya, out data juga ya sama. Nah ini get out data. Jangan lupa kita import. Nah sini baru kita panggil nih kayak tadi. Bisa out data unit dot. Nah ini access token. Kenapa ini? Kok nol ya? Kok bisa nol? Get out data.
Udah kita kasih bank di sini. Oh ini jangan nullable ya, karena untuk nge-get ini kita udah pasti nggak bakal kosong lah. Yang lupa tutup. Nah, server response code 200 like response code. Oke. Jadi ini sama halnya kayak pas lagi di API gitu, pas lagi logout ya. Contoh, kita login dulu, send. Aduh, belum nyalain ya. Bentar. Mana? Udah nyala, tinggal kita nyalain. Kita ambil dulu IP addressnya ya. Di sini kita harus pakai satu network yang sama. Kalau misalnya udah hosting, itu kita nggak perlu mainan ini IP address, karena kita udah pakai satu network yang sama. Karena ini belum di hosting ya, mau nggak mau kita harus pakai IP yang sama. PHP artisan serve ini main host, paste send lagi, nggak bisa. Copy, close, buka lagi aja. Send. Oke, kita udah dapat tokennya. Ini kita lagi login ya. Kita mau logout nih. Tadi ya. Nah, di sini ada content type accept sama authorization. Di sini ada accept sama authorization. Jadi sesuai headersnya itu sama kayak di headers di di tender client atau di postman. Nah, content type di sini kita nggak perlu juga, tapi tetap kita panggil di sini. Jadi sesuai ya, headersnya itu ada content type accept sama authorization juga sama. Di sini body kosong ya, berarti body nggak perlu ada body di sini. Beda sama yang login, kita butuh email sama password yang perlu kita input. Sini nggak perlu. Jadi kita cuma perlu menghapus token aja gitu. Ini harusnya udah ya, gini aja untuk auto remote data source. Sekarang kita bakal buat BLOS-nya. Kita dulu deh. Kita cek dulu, ada button logonya, kalau nggak salah nggak ada. Coba dulu login admin, terus diganti mana? Linknya juga jangan lupa ya, ini IP address. Kalau misalnya kita ganti wifi itu bakal ganti juga ya untuk numbernya. Paste. Ini paste juga, running ulang. Admin @gmail.com. Oke. Sini belum ada button logoutnya, kita buat aja dulu. Kita simpan di setting ya. Mungkin bisa kita taruh di bawah add account. Ini copy terus semua ya, sini nih, sama dividernya juga. Log. Terus warnanya bisa kita kasih merah ya. Kita save. Untuk ini juga kita kasih merah juga, red. Nah, ini terserah ya, kalau tampilan simpel aja kayak gini lah. Ini buttonnya belum ada yang berguna ya. Oh, ada nih, kecuali yang notification ada nih. Ini buttonnya nggak usah dipikirin ya. Ini kalian kalau misalnya nambah fitur ya, buttonnya udah tersedia nih. Logout ya. Sekarang kalau klik logout ya, kita bakal ke logout gitu ya. Nah, di sini tampilannya udah ada, tinggal kita buatin BLOS-nya. Nah, karena ini udah ganti halaman ya, udah bukan di autentikasi lagi. Meskipun autentikasi, kalau misalnya buttonnya itu ada di page lain ya, kita buat BLOS-nya di page lain. Sini berarti kasusnya ada di page home.
home history setting profile di setting ya, karena apa nih, karena file setting ada di dalam folder home. Di sini ada setting nih, berarti kita buat belosnya di sini, buat folder namanya logout, terus di dalamnya kita buat blog class, nah logout. Nah oke. Eventnya dulu kita buatin logout button press. Jadi event itu kayak interaksi user sama si aplikasi gitu ya, karena kalau kita mau logout itu ngeklik button logout ya berarti namanya logout button press gitu ya, jadi sesuai namanya. State nya ada login initial, loading kayak biasa ya, ada sukses, ada gagal. Sukses karena kalau misalkan ini kalau lagi sukses nggak bawa apa-apa ya, soalnya kan kita cuma menghapus dong. Apa nih bengong? Anda mau ambil uang masalahnya. Ya. Ya. Mau ambil uang ke sana ke halaman ini. Oke. Taman. Ya. Itu jam berapa balik? Nggak tahu gimana nanti dah. Ya, nanti. Selesainya. Itu lagi rekaman. Ya. Sukses. Nah, ini karena pas lagi sukses kita nggak munculin data apa-apa ya, justru kita bakal ngapus ngapus token. Jadi ya kalau lagi sukses ya udah ke halaman lain gitu ya, atau dilempar ke halaman lain gitu. Terus jangan lupa kita tutup. Oke udah, state udah, sekarang langsung ke bloknya. Event udah, state udah, langsung ke blok. Jadi urutannya gitu ya, event, state, blok. Nah di sini kita connect nih antara apa nih, velocity ke data source. Caranya yaitu kita panggil untuk si kelas dari apa itu namanya, out remote data source. Nah kalau kita buat atribut sini berarti kita ditambahin di constructor-nya untuk required this out remote data source. Terus kedua itu kita ganti nih logout eventnya jadi logout button press yang kita buat tadi. Nah jadi urutannya di sini ya. Tadi kita udah buat 3 state baru ya. Tadi itu ada logout inisial yang dia tuh udah dari sananya. Terus kedua kita harus emit logout loading. Terus habis logout loading kita buat final kita buat variabel untuk response-nya. Nanti kita di sini kasih asing ya. Wait out remote data source logout. Nah ya, ini kita nggak perlu pakai if else ya, karena kita kan udah install package namanya dartz ya, darts. Jadi kita bisa langsung kayak gini aja, response.fold, jadi lebih simple gitu ya. Gini aja. Jadi kalau ada left ada right gitu ya. Kalau left itu untuk error, right itu untuk kalau suksesnya gitu. Ini untuk belosnya udah jadi, gitu aja. Nah udah, kalau belosnya udah jadi kita bisa daftarin di sini di block provider. Nah kita nggak bisa nih untuk langsung nambahin gitu aja. Jadi karena belosnya banyak kita bisa convert ya dari block provider ke multi block provider. Nah, kita tambahin logout, berarti logout, jangan lupa import, dan dia ke out remote data source. Udah ya, udah gini. Terus udah daftarin ya, kita tinggal ke page nya, ke button yang tadi kita buat di settings. Nah ini ya logout. Kita panggil dulu untuk eventnya. Kita ambil dari login block, read logout button press, context.read, context.read, terus tipenya logout, logout block, kita panggil add, kita panggil eventnya tadi namanya logout button press. Nah, ini eventnya udah dipanggil. Sekarang kita panggil mana event tadi? Sini ya. Tadi event ini dipanggil di sini, dari namanya logout button press. Sekarang kita panggil state-nya.
Nah, untuk manggil state itu kita bisa pakai blok consumer ya. Oh, 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 logout. Di sini ada kalau consumer itu dia ada listenernya, ada buildernya nih. Untuk listener itu kayak apa ya? Kayak success nih. Contoh ini untuk ngeblink atau ngeblank dari aplikasi settings ke aplikasi login. Nah, itu kan apa ya? Cuman apa yang ngeblank doang gitu. Jadi beda sama builder. Kalau builder itu untuk menampakkan widget. Namanya juga build ya. Kayak nge-build widget gitu. Misalkan kayak lagi loading itu kan kita manggil widget namanya circular progress indicator. Jadi kita taruhnya di builder. Kalau misalkan lagi sukses itu kan nanti cuma ngelempar halaman ya, berarti kita taruhnya di listener. Kalau gagal juga, kalau gagal dia munculin snack bar ya. Dan itu masuknya ke listener, bukan ke widget gitu. Jadi if state-nya itu sukses, kita bakal lempar ke halaman apa? Login page. Ini error kenapa? Import login page login, belum diimport aja. Terus kalau misalkan gagal kemana? Ayo, aduh, sama. If state is logout failure, dia bakal munculin message error gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan logoutnya lagi loading, dia bakal munculin circular progress indicator gitu. Itu gitu aja ya. Biasanya oke, coba ya. Kita refresh ulang atau kita running ulang. Kita login admin@gmail.com, sign in. Oke, kita ke settings, tadi kita taruh di setting ya. Terus kita klik logout. Wah, apa nih? Muter-muter aja nih. Karena logout. Boleh. Kita cek logout sini bentuk berhasil ya. Send. Ya masih, oh iya, itu mungkin karena ini ya guys, apa linknya. Login lagi, terus kita ke logout. Tadi mungkin karena ini ya. Nah, logout successful. Jadi kita misalnya ini apa? 217 kalau di sini berarti di remote. 217 sama coba nih, kenapa ya? Apa? Paste aja. Paste. API logout. Kita refresh lagi. admin@gmail.com. Mungkin berhasil. Sekarang logout. Masih muter juga. Kenapa nih? Future logout block emit logout orang, oke benar. Sini udah juga dipanggil setting page. Kenapa muter terus? Biar auto access token. Accept. Benar. Kenapa kira-kira nih? Muter terus. Authorization. Coba kita close dulu. Kita hapus dulu. Delete app. Delete. Ada dua nih. Delete. Kita running ulang. Apa nih ya?
ini? Oh iya, iya. Jadi pas kita logout itu yang dihapus itu kan apa ya, tokennya atau data user sementaranya gitu ya. Sedangkan kita belum nge-save nih. Aduh, lupa. Mana aduh, out di login. Jadi pas lagi sukses gitu ya, kita langsung save datanya di set preference tadi. Nah ini if login sukses, jadi pas login sukses gitu ya, kita taruh di out lokal. Nah ini out local data source, kita panggil save. Nah ini save out data state dot out data dot out response model. Jadi kan ini parameternya, kita panggil argumennya. Ini harusnya bisa nih. Coba ya, harusnya ini udah bisa. Admin at gmail.com, setting terus ke logout. Nah, bisa balik lagi, salah nih, push replacement. Wow. Jadi pas kita tadi logout, berarti di sini salahnya di page setting page. Kita harusnya pakai push replacement atau push and remove until aja. Push and remove until, widgetnya ke login page. Kita ke login page sini ya, di construct dynamic. Apa nih, gak perlu, false. Ulang, cara ini ulang. Admin @gmail.com. Itu sampai 8. Nah, kalau kita tarik ini, dia udah nggak bisa balik lagi gitu. Karena tadi udah kita ganti jadi push and remove until, jadi page sebelumnya itu bakal dihapus gitu. Kalau kita nah nanti masalah di sini nih, pas kita running ulang. Karena udah remove ya. Admin gmail.com sampai berapa? Sign in. Udah berhasil. Terus kita nih kalau kita running ulang ya. Ini kan tadi kita udah login, terus kita running ulang. Nanti dia bakal ke login page lagi. Kan tadi kita udah login ya. Udah login ya, kita harusnya ke halaman home lagi, nggak usah login lagi. Nah, di sini masalahnya. Ini kita bisa ke halaman main page. Nah, ini bakal splash page terus nanti kalau kita running. Nanti buka aplikasi, ke close, kita lihat lagi aplikasinya, suruh login lagi. Itu kan ribet gitu ya. Nah, di sini ya kita butuh if else gitu. If kalau dia punya, atau kalau dia udah pernah login ya dia nanti ke halaman home. Kalau misalnya dia belum pernah login ya masuknya ke login page, suruh login. Nah, berarti di sini kita butuh true false ya, dari apa ini namanya, dari out local data source-nya nih. Out local data source kita tambahin function ya, untuk kasih is out data ya. Biasanya kalau ada is-nya kayak gini tuh pasti return value itu boolean. Nah, ini dia final full is out data. Oke. Constant key. Apa nih, yang ini aja deh, yang familiar aja. Final out data user, terus get string out data. Gak usah pakai if else. Langsung aja return si out data usernya gitu ya. Nah, kayak gini. Ini udah bisa dipanggil di sini. Di sini kita bisa pakai future builder. Ini kita bungkus aja pakai builder. Nggak ada builder. Kan saya hapusin dulu mungkin. Nah, wrap with block builder.
with widget. Mana nih, kok nggak ada ya? Builder. Nah, wrap with builder. Kita pakai feature builder. Nah, dia tuh butuh feature is out data, out remote, enggak out remote, out local, out local data source is out data. Nah, baru bisa. Sini kita tambahin snapshot. Nah, baru di sini kita kasih if else, if connection state apa nih, if snapshot has data sama dengan true sama dengan true, nanti dia bakal ke halaman homepage, halaman utama gitu. Nanti kalau misalkan dia nggak ada data yang lagi login, ya dia bakal ke halaman splash page gitu ya. Ini kita running ulang. Nah, jadi karena dia udah login, jadi dia udah di homepage nih. Nah, kalau misalkan dia belum login, nanti ke halaman login. Coba sini kita logout dulu. Ini mana ya? Oh ya, harusnya main page ya. Halaman utama itu main page. Nah, ini baru nih. Setting terus ke logout sini. Set. Nah, logout. Jadi kalau misalnya kita running ulang nih ya, dia harusnya kita login dulu dong, admin@gmail.com. Misalnya kalau misalnya kita running ulang nih, nanti dia bakal ke halaman home gitu, nggak perlu login lagi. Nah, ke halaman home gitu. Jadi, coba kita, di sini ada masalah lagi ya. Jadi kalau kita logout itu berhasil, kalau kita running ulang dia bakal ke halaman home, padahal tadi kan belum login gitu ya. Jadi di sini tuh kita belum login, belum punya token, tapi udah masuk ke halaman home gitu, yang mana nanti kalau misalnya kita logout dia tulisannya unauthenticated, jadi nggak terautentikasi gitu, karena ya kita belum login tapi udah masuk. Jadi pas mau logout jadi unauthenticated. Nah, itu karena ini ya, di out remote. Nah, sini tadi di out local data source kita buat namanya itu remove out data ya. Jadi belum ke remove tapi ya begini lah jadinya, malah masuk ke home. Udah ke remove, cuman gara-gara pas tadi di main ini if else nya, jadi dia tetap ke home meskipun dia nggak ada token. Jadi kita bisa kasih di sini di out remote, kita panggil out local data source remove data. Jadi nanti pas dia berhasil ke logout, ya dia sekalian nge-remove data yang login tadi. Coba kita running ulang ya. Oh ya, atau kita hapus dulu aplikasinya. Delete, running ulang. Harusnya udah selesai nih fitur logout. Tinggal kita tunggu atau kita testing dulu. Kalau misalnya ada error lagi ya solving lagi gitu. Ini ke admin@gmail.com. Kita logout ya, oke, berhasil running. Udah di logout ya kita login lagi gitu. Jadi ini udah proper ya. Kalau tadi kan kita udah logout terus masuk lagi ke aplikasinya malah udah di home, pas mau di logout errornya malah authenticated gitu ya. Nah, sekarang udah bener nih. Jadi pas kita buka lagi aplikasinya ya kalau udah di logout ya suruh login lagi gitu. Dan mungkin itu aja ya untuk fitur logout. Assalamualaikum.